warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Andalan. Welcome to our first episode of Lensa Madrasah. Gimana nih kabarnya Sobat Andalan semuanya? Pasti pada sehat-sehat dong ya. Karena di episode pertama kita kali ini, kita bakalan banyak banget ngebahas seputar madrasah kita. Mulai dari program unggulan madrasah kita, sampai ke tips dan motivasi untuk siswa-siswi andalan yang berprestasi. Nah, di episode perdana kita hari ini, kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Yang pastinya Sobat Andalan semua udah pada tahu dong. Yap, betul banget. Kepala madrasah kita, Bapak Agus Salim Tanjung. Say hi to kamera, Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, Pak. Gimana nih kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik, apalagi ini dalam bulan suci Ramadan, menambah berkah kehidupan kita. Alhamdulillah ya, Pak. Lancar puasanya, Pak? Alhamdulillah lancar, sukses Alhamdulillah. semuanya untuk kita. Oh iya, Pak. Diva penasaran nih. Boleh diceritakan sedikit nih, Pak, perjalanan karir Bapak yang berawal dari seorang guru sampai mungkin sekarang sudah bisa menjadi kepala madrasah di MTSN 1 Kota Pekanbaru. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah pertama kali untuk jadi guru di MAN 1 Pekanbaru. Oh iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Dan kita tentunya untuk membuktikan edukasi dan dedikasi di madrasah. Dan tahun 2018-2019 filial dari MAN 1 ada namanya MAN 4 Negeri, dan Bapak menjadi kepala madrasah di MAN 4 Kota Pekanbaru. Dan pada tahun 2025 dipercaya lagi untuk menjadi kepala Madrasah di sini ya, Pak. MTS 1 Pekanbaru. Dan sebelum itu juga selain aktif di guru, dan sebelum juga Bapak aktif beberapa organisasi. Yang pertama, Bapak aktif di Badan Akreditasi Nasional BAN PAUD dan PNF Provinsi Riau. Bapak ada selama 4 tahun di sana, satu periode. Lama ya, Pak? Iya, 4 tahun. Dan juga pernah menjadi pengurus Dewan Perpustakaan Provinsi Riau. Ya, Suman HS. Ya. Dan sekarang ini yang lagi aktif ya menjadi pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Riau. Oke, Pak. Ditambah juga sekarang ini juga pengurus Pramuka Provinsi Riau. Ya, itu semacam karir untuk organisasi. Perjalanan karir Bapak ya, Iya, Pak? karir. Oh iya, Pak, sekarang kan Bapak sudah menjadi kepala madrasah di MTSN 1 Kota Pekanbaru nih, Pak. Ya. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dunia pendidikan saat ini, Pak? Ya, tentu dunia pendidikan itu pada intinya adalah bagaimana untuk siswa-siswi kita di madrasah ini secara akademik ini baik. Iya, Pak. Tetapi tantangan terberat ini adalah bagaimana karakter dan juga tantangan media sosial. Oh iya, Pak. Kita pahami akademik siswa itu bisa dikejar, mungkin bisa jadi bimbel atau mungkin les di suatu tempat les gitu. Ya, Pak. Tetapi kalau karakter dan juga tentang media sosial, tantangan ini kan ini sangat berat untuk anak kita. Maka Ya, perlu betul, perhatian kita madrasah tentang karakter anak, karena pembentukan karakter ini menjadi karakter. Dan juga tantangan sekarang ini berat ya, karena pengaruh sekarang ini. Kalau dulu kalau kita keluar rumah baru bisa ada pengaruh, tetapi hari ini pengaruh itu masuk ke rumah. Di dalam rumah pun kita bisa mendapatkan pengaruh tersebut ya, Pak? Ke kamar juga masuk pengaruh gitu. Anak-anak siswa-siswi kita itu santai-santai saja, dia akan dapat pengaruh. Bisa
Dari HP, gadget atau scroll ini kan ini pengaruh Iya, semuanya. betul Pak. Kalau ini kita tidak berikan edukasi yang baik terhadap siswa kita berteknologi dengan baik, maka tantangannya sangat berat dan anak kita akan loss tentang karakter. Lost control lah Iya, ya Pak. loss control. Baik Pak. Tadi salah satu tantangan terbesarnya kan Pak pengaruh dari media sosial ya Media Pak. sosial. Ya. Bagaimana cara madrasah kita nih Pak menghadapi pengaruh negatif dari media sosial? Ya, tentu di madrasah kan ada struktur ya, ada kesiswaan, ada humas, ada juga bimbingan konseling. Iya Pak. Di dalam struktur di madrasah ini kita manfaatkan bagaimana bimbingan konseling ini juga bisa memberikan edukasi kepada siswa bagaimana bermedia sosial dengan baik. Dan juga harus kita berikan pemahaman juga bahwasanya bermedia sosial ini juga baik. Jangan kita melihat hanya negatifnya saja, tetapi juga membawa positif. Jadi kita memberikan tugas-tugas atau pekerjaan siswa ini untuk mereka itu larut atau banyak mencari hal-hal positif. Jadi waktu mereka itu tidak ada lagi untuk hal-hal menggunakan negatif gitu. Menggunakan gadget. Misalnya tugas-tugas madrasah, guru-guru, dia memang sudah habis untuk itu. Atau di medsos itu digunakan menjadi edukasi untuk pendidikan. Jadi dia juga akan mencari bagaimana sebetulnya membuat tugas-tugas ini gitu. Iya Pak. Berarti media sosial itu bukan hanya membawa arah negatif, ke arah negatif, tapi juga bisa ke arah positif. Ya Pak. Ya Pak. Kira-kira nih Pak, program apa yang sedang menjadi prioritas bagi madrasah kita? Ya, program prioritas kita pada hari ini sesuai dengan Astra Protas Kementerian Agama. Ya Pak. 8 program ini, tentu ini kan kita turunkan. Di antaranya sekarang ini kan Kementerian Agama bagaimana tentang ekoteologi. Ya, mencintai lingkungan dan memberikan dampak terhadap siswa. Hari ini lingkungan atau dunia ini sekarang ini tidak baik-baik saja kalau kita tidak jaga dari sekarang. Jadi dari sekarang kita berikan edukasi tentang bagaimana pemahaman tentang mencintai lingkungan. Dan bagaimana juga sekarang ini programnya adalah di samping ekoteologi, digitalisasi ya, dan juga digitalisasi madrasah dan juga keagamaan berdampak. Keagamaan berdampak ini salah satunya adalah bulan suci Ramadan. Bagaimana siswa ini kita berikan di dalam bulan suci Ramadan ini amalia-amalia Ramadan, dan juga seperti yang kita laksanakan setiap pagi tentang pencerahan bagaimana untuk melaksanakan bulan suci Ramadan dengan baik. Kegiatan tausiah ya Pak, ya, setiap kegiatan paginya. tausiah pagi, dan juga nanti belajar, lanjut nanti sholat duha, dan juga nanti sholat zuhur berjamaah. Dan keislaman itu juga akan membuat program tentang target di bulan suci Ramadan ini menghafal surah As-Sajdah, dan kita harapkan dengan menghafal surah Sajdah ini nanti ini kan berdampak terhadap masyarakat. Dia bisa jadi imam. Dan surah Al-Insan. Jadi 2 ayat ini diharapkan bisa menghafal di dalam bulan suci Ramadan ini. Baik Pak. Setiap siswa itu pasti memiliki bakat ya Pak. Ya. Ada yang di akademik atau non akademik gitu kan Pak. Kira-kira gimana nih dukungan madrasah kita terhadap bakat siswa-siswi yang ada di MTSN 1 Kota Pekanbaru ini Pak? Ya, Bapak sangat mendorong akademik dan non akademik. Secara akademik, MTS 1 Pekanbaru ini adalah yang terbaik seprovinsi Riau.
Iya Pak. Ya, itu dibuktikan dengan kemarin kita mendapat juara, baik itu OSN dapat perunggu dan juga OMI mendapat emas di Iya, Pak. Banten. Tetapi kita juga memfasilitasi non akademik minat bakat. Alhamdulillah di madrasah kita ini ada lebih kurang 15 ekstrakurikuler untuk penyaluran minat bakat. Ya, termasuk mensupport kegiatan Lensa Madrasah ini, podcast ini. Iya, podcast ini Pak. Bapak sangat mendorong, bahkan beberapa kegiatan minat bakat ini sesudah Bapak di MTS ini Bapak tambah. Kira-kira apa gitu Pak? Ya, Bapak tambah, misalnya kita bentuk sanggar. Sanggar tari. Iya, kita bentuk sanggar di MTS ini. Sanggar ini ada sanggar tari, ada sanggar musik. Oh, jadi beragam ya Pak? Iya, jadi kita mudah-mudahan nanti dengan sanggar ini nanti melahirkan siswa-siswi kita, orang-orang yang suka dengan sastra dan budaya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwasanya sastra dan budaya ini tidak penting. Ini sangat penting. Siapa yang menjaga kearifan lokal yang ada sekarang ini kalau tidak generasi muda sekarang ini? Kita ya Pak. Maka penyalurannya harus kita bangun sanggar. Sanggar di bawah keisuan itu ada sanggar. Jadi kita harapkan sanggar ini nanti bisa menjaga tradisi-tradisi lokal atau kearifan lokal. Biar tidak terlupakan ya Pak. Jadi Ya, harus kita biasakan. Kita jaga, misalnya tradisi-tradisi musik yang sekarang ini, misalnya musik tapar. Itu kira-kira apa musiknya? Musik celempong ya? Iya Pak. Iya. Sekarang ini kita masih menguasai atau tidak sekarang ini generasi kita? Generasi kita agak terlupakan Pak biasanya. Maka dengan sanggar ini nanti siswa kita itu mampu untuk melestarikan budaya tadi. Agar tidak terlupakan ya Pak, Ya. tetap terus dijaga. Ya, setiap kabupaten kan kita punya seni dan budaya, itu harus dikuasai. Misalnya ya gurindamnya, Iya Pak. kan ini kan sangat bagus apabila dilestarikan dan Iya. kita padukan. Kita harus jaga budaya ini. Oke Pak. Setiap sekolah pasti memiliki target untuk beberapa tahun ke depan nih Pak. Ya, Nah, di madrasah kita kira-kira apa aja nih Pak yang ingin dicapai untuk beberapa tahun ke depan? ya. Sesuai dengan slogan Kementerian Agama, ini kan mendunia. Tentu dari MTS N1 Pekanbaru ini kita akan mendunia. Maka target kita adalah bagaimana siswa-siswi kita ini mendunia. Baik itu secara akademik Maupun non akademik ya Pak. Bisa saja Jadi nanti seimbang. ya, ada lomba-lomba akademik nanti kita akan ikutkan untuk bagaimana bisa tembus mendunia. Iya Pak. Begitu juga nanti non akademik budaya. Mudah-mudahan nanti ada pertukaran siswa-siswi Iya. atau hal-hal yang untuk kita tampilkan di luar negeri. Kenapa tidak? Jadi kita harus bermimpi. Jadi hari ini Bapak bermimpi bagaimana untuk membawa MTS 1 Pekanbaru ini menjadi mendunia. MTS 1 mendunia. Ya Pak. Oh iya Pak, terakhir nih Pak, Diva penasaran banget nih. Ada nggak sih harapan atau pesan terutama buat sobat andalan yang lagi nonton nih Pak, nonton podcast ini? Ya, pesan Bapak kepada siswa-siswi MTS 1 Pekanbaru, bangunlah kreativitas untuk bagaimana berprestasi, baik itu akademik dan non-akademik. Tokoh-tokoh besar kita lihat, itu semuanya itu berangkat dari akademik dan berorganisasi. Maka anak-anak kami sekalian, Bapak dorong memadukan antara akademik dan non-akademik. Inilah menjadi orang-orang besar untuk menjadi pemimpin Indonesia dan juga pemimpin dunia. Oke Pak, terkait podcast ini Pak, ada harapan atau pesannya Pak? Podcast ini sangat luar biasa sekali dan bisa mengasah analisa anak-anak kami sekalian. Ya Pak. Begitu juga
tersampaikan informasi tentang MTS 1. Iya, Pak. Jadi Bapak berikan apresiasi, aplaus untuk podcast Lensa Madrasah. Bahwasanya ini kita mulai dari MTS ini, dan ini membuktikan ini akan mendunia. Iya, Pak. Ya kan, dengan podcast ini kita akan mendunia. Oke. Oke, Pak. Gak terasa ya Sobat Andalan, kita udah ngobrol bareng dan dapat banyak banget cerita inspiratif dan pesan untuk hari ini. Dari obrolan tadi, semoga kita dapat mengambil pembelajaran yang berharga dan kita sebagai siswa-siswi makin semangat nih buat meraih cita-cita dan mengharumkan nama madrasah ini ya tentunya. Terima kasih Pak Agus yang di tengah kesibukannya nih sudah meluangkan waktu dan berbagi motivasi luar biasa bareng kita. Oh iya Pak, sebelum kita tutup podcast kita ini, tim Lensa Madrasah udah nyiapin slogan nih Pak. Boleh kita coba bareng-bareng Pak? Oke, sama-sama kita coba. Oke Pak. Nanti Bapak bilang Lensa Madrasah, terus kita bareng-bareng literasi, edukasi, narasi, Sobat Andalan. Oke, boleh kita coba ya Pak? Yuk Sobat Andalan, kita coba bareng-bareng ya. Lensa Madrasah, literasi, edukasi, narasi, Sobat Andalan. Oke, dadah Sobat Andalan. Don't forget to like, comment, and share. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi See you on wabarakatuh. our next episode.